Masih bersama saya Rahya Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Hujan deras menyebabkan ratusan rumah terendam banjir di Kabupaten Dompu. Seorang warga tewas terseret banjir. Musim pancaroba, jumlah rujukan pasien demam berdarah di Lombok Barat terus bertambah. Ribuan personel TNI Polri di NTB diterjunkan untuk amankan libur Natal dan Tahun Baru. Seorang pecatat polisi berinisial Bodi, 37 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga menggelapkan motor milik rekannya sendiri. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Ranjok setelah dilaporkan oleh korban yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita sebuah sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka meminjam motor korban dengan alasan hendak menjenguk orang tuanya di Kecamatan Gunung Sari. Jadi tersangka sebelumnya membantu korban mengurus tilang sepeda motor di Polres Lombok Barat. Setelah itu tersangka pergi ke kos korban hingga kemudian menginap di kos-kosan. Keesokan harinya tersangka meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan pulang ke rumah ibunya di BTN Royal Zaitun, Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Setelah itu, korban menghubungi tersangka, namun tidak pernah direspon dan akhirnya korban melaporkan ke Polsek Mataram. Tersangka mengaku menggandeng motor korban 2 juta rupiah untuk melunasi setoran pinjaman online. Berapa digading? Di sana 2,5 hitungannya sama 2,5. Sudah terima dapat berapa? saya terima dapat 2 juta 2 juta. Uang 2 juta itu dipakai apa? untuk melunasi pinjaman online. Pinjaman online. Kenal korban dari mana? Kenal korban dari pada saat itu saya disuruh tinggal di nginep di rumah di kosnya dia. Ya. Di Jalan Banda Seraya tuh. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Empat pria dan rekannya, 2 wanita diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menyalahgunakan narkotika. Mereka ditangkap di sebuah rumah kos di Kota Mataram diduga saat hendak berpesta narkotika. Polisi menyita 0,43 gram sabu-sabu, 0,45 gram ganja, uang tunai, dan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah kerap melihatnya berpesta narkoba dan diduga menjual narkoba ke para remaja desa. Kami dapat mengamankan 6 orang terduga yang diduga hendak melakukan pesta narkoba, dan benar saja ketika kita lakukan penggerbekan terhadap salah satu kamar yang kami duga sebagai pengedar di sana, kami dapatkan paket ganja dan paket sabu-sabu. Dan setelah kita lakukan tes urin terhadap ke-6 orang yang kita amankan, semuanya positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya menjadi pemakai narkotika dan bukan pengedar. Terakhir 5 bulan terakhir ini saya aktif lagi. 5 bulan terakhir. Kamu keluar dari penjara nggak punya kerjaan lain? Saya waktu keluar penjara saya kerja Pak. Kerja apa? Hidroponik, melon hidroponik, budidaya melon. Narkoba lagi? Sudah berhenti kontraknya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah distributor pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemda menyasar ketersediaan bahan pokok berupa beras, telur, dan minyak goreng sejak kerap naik setiap menjelang akhir tahun. Selain mengecek stok pangan, petugas juga mengimbau para distributor agar tidak menimbun dan menaikkan harga di luar ketentuan. Selain menemukan harga bahan pokok yang naik wajar, Pemda juga memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Nataru. Sidak pada hari ini di gudang Alfamart, yakni ingin memastikan tentang ketersediaan stok dalam rangka menghadapi menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Nah, di samping ketersediaan stok, tentu kita mengawasi terkait dengan kualitas barang. Jangan sampai barang yang disimpan oleh gudang ini memasuki masa expired. Saya sih sangat respect sekali ya untuk hal-hal seperti ini, karena ini juga untuk memacu kita terhadap stok kita ya, yang untuk pemenuhan di wilayah area Lombok. Nah, saya sangat respect ya, karena ini juga kita secara stok memang sudah benar-benar sesuai dengan PO yang kita pesan ke supplier, dan alhamdulillah secara barang ya, jadi kita tidak ada yang namanya penimbunan terlalu banyak, karena kita ada yang namanya DSI itu ya, perputarannya itu kita nggak timbun lama ya, dia langsung kirim ke toko untuk pendistribusiannya. Kegiatan inspeksi mendadak akan terus dilakukan Pemda Lombok Barat hingga akhir tahun untuk memastikan stok pangan aman memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga garam halus di kalangan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur menurun sejak sebulan terakhir. Cukup, Bu. Seperti petani di Dusun Telaga Bage, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak misalnya, menjual garam halus dengan harga Rp50.000 per bakul berisi 10 kg. Sebelumnya petani dapat menjual garam halus dengan harga Rp100-Rp150.000 per 10 kg-nya. Turunnya harga disebabkan melimpahnya stok garam produksi memasuki akhir tahun. Kondisi itu menyebabkan petani merugi karena mengeluarkan biaya produksi yang tinggi. Masalahnya sendiri kita jual, dibeli di sini. Oh, di sini. Iya. Berarti pembeli yang sini, Pak ya? Pembelian ke sini. Kalau saat ini, Pak, harga garam lembut di sendiri berapa? Jatuhnya cukup murah sih jatuhnya. Berapa sekarang, Pak? 250 yang sedang 70 kilo karung besar itu. Oh, yang 70 kilo. Kalau kita jual ecer, satu ini 50. Yang satu bakul? Iya, satu bakul ini. Terus kalau untuk dapatin stok ini sendiri, Pak, gimana? Kita stoknya kan kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri garam juga ya? Selain berharap harga normal kembali, petani juga meminta Pemda membantu memasarkan garam keluar daerah dengan harga yang lebih layak. Muhtarun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.